Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembahasan mengenai berpikir kritis. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis? Coba dari teman-teman barangkali ada yang mempunyai gagasan, mempunyai pemahaman mengenai berpikir kritis supaya memecah suasana. Silakan. Berpikir kritis bisa diartikan sebagai salah satu cara mengasah kemampuan kita. Dalam Google disebutkan bahwa berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian subjeknya kompleks, dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsep ini yang umumnya mencakup analisis rasional, perspektif, tidak bias, atau evaluasi bukti faktual. Dari kesimpulan ini, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis itu memang harus bagi setiap orang, apalagi bagi kita yang sedang menempuh pendidikan kuliahan. Berpikir kritis sangat dianjurkan bagi kita. Jangan jadi seseorang yang malas berpikir, tapi harus berpikir kritis. Kita harus benar-benar mana berpikir kritis, mana kritis, mana kritik. Kalau kritik identiknya dengan hujat. Jadi kritik juga dibagi dua bagian. Ada yang kritik membangun, ada yang menjatuhkan. Tapi kebanyakan kritik rata-rata, kalau kita perhatikan, rata-rata menjatuhkan. Tapi kalau kritis itu semuanya positif. Jadi cara kita mengolah pikiran, cara kita hidup bersosial itu harus kritis. Jadi kita jangan mengikuti keadaan, jangan mengikuti arus saja. Seperti kalau kita ada pertanyaan, misalnya seperti ini, kenapa kamu kuliah? Satu. Yang kedua, kenapa harus di AIC? Yang ketiga, ingat kata Pak Lukman, SK. Tadi masih bisa dikatakan ya. Yang ketiga, kenapa harus memilih KI? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus kita jawab. Kita harus bisa menjawabnya dengan dasar yang jelas, dengan dasar hukum yang jelas, supaya mereka bisa mengetahui tujuan dia masuk kuliah, tujuan dia masuk di AIC, tujuan dia untuk memilih KI, tujuannya ada. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Anda mendengar seperti ini biasanya terjadi di wanita. Apa sih kuliah-kuliah jauh-jauh, kita juga ke dapur? Pernah nggak Anda mendapatkan pernyataan seperti itu? Anda bisa menjawab atau hanya diam saja kalau mengingat? Gimana jawabannya? Lalu bunga tersebut laki-laki memang harus menjadi pemimpin, tapi wanita juga harus mampu menandingi pemimpin tersebut. Jangan jadi seorang yang memang dalam ilmu pengetahuannya terbatas. Jadi kalau ditanya kenapa harus kuliah, kenapa harus di AIC, kenapa harus BAI, kita harus mempunyai jawaban yang betul-betul jawaban tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Kita jangan mengikuti arus, saya mah ke BAI, mengikuti teman. Jangan pernah mengikuti arus, ingat, hanya ikan mati yang mengikuti arus. Hanya ikan mati yang mengikuti arus. Kenapa? Sudah mati dia. Kalau yang tidak mati, dia akan jalan sendiri. Itu artinya dia mempunyai pendirian. Jadilah seseorang yang mempunyai pendirian. Dalam berpikir kritis, kita bagi menjadi beberapa bagian. Berpikir kritis seorang mahasiswa, berpikir kritis seorang pendidik, dan yang ketiga, cara menanamkan berpikir kritis kepada peserta didik. Namun yang dua itu dirasa terlalu masih jauh, yang sebagai pendidik dan cara mengasah seseorang berpikir kritis. Tetapi kita fokuskan kepada cara berpikir kritis seorang mahasiswa. Gimana sih caranya? Dalam salah satu psikolog bernama dari Amerika Serikat yang bernama Jordan Peterson, ia menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengajari orang berpikir kritis adalah dengan menulis. Kenapa coba? Ada yang bisa mempunyai pemahaman tentang ini? Terutama untuk mahasiswa.
mahasiswa dianjurkan sekali untuk menulis, kedua membaca. Menulis dan membaca itu adik kakak tidak bisa dipisahkan. Saya pernah ditegur oleh seseorang yang memang alumni dari sini. Seseorang bisa dikatakan mahasiswa secara jelas apabila dia mampu menulis dan mampu membaca. Mampu di sini bukan berarti bisa, tapi dia itu rutin, pandai. Kita di sini kan kalau dalam hal membaca kayaknya sebulan sekali juga agak kurang ya. Ya. Kalau menurut dia 1 bulan itu minimal 1 buku harus beres. Itu baru bisa dikatakan mahasiswa. Tapi kalau kita kan ya masya Allah. Kalau kita kan gak apa-apa seperti ini adanya. Tapi kalau dalam hal membeli buku itu kan ada finansial, ada uang yang harus dikeluarkan. Tapi kan kondisi kita yang memang kurang mampu untuk membeli itu, jadi ya duitnya nggak pas sebenarnya. Kita jangan mudah menyerah, kita jangan mudah mengeluh. Kita akali dengan yang ini. Kalau kata Zulfa tadi elektronik ya, ini komunikasi. Kita bisa di sini kita bisa belajar banyak, terutama dalam hal pendidikan. Itu bisa searching di YouTube, di Google. Ini merupakan cara yang bisa dikatakan mampu untuk menangkal apabila kita dalam hal menulis lemah, dalam hal membaca pun lemah. Karena kalau kita perhatikan, saya pernah bertanya kepada Ibu cara yang paling cepat untuk mendapatkan ilmu apakah melalui bacaan yang kita dengarkan atau melalui suara yang kita lihat. Ternyata beliau menjawab, ya kurang lebih sama-sama aja. Itu artinya dalam hal kita melihat YouTube pun kita masih bisa berpeluang untuk belajar untuk belajar berpikir kritis. Selanjutnya, di sini ada bagian berpikir kritis di kelas, di luar dan di dunia maya. Kalau berpikir kritis di kelas itu kita yang minimal harus bisa dalam setiap pertemuan harus ada kesimpulan yang kita dapat. Harus ada pertanyaan yang kita lontarkan kepada dosen dalam tanda kutip dosennya yang aktif bukan yang pasif. Dosennya yang memberi ruang bagi kita untuk bertanya, bukan dosen yang tidak mau diberi pertanyaan. Jadi gimana mahasiswanya mau berpikir kritis apabila dosennya pun tidak berpikir kritis? Jadi harus dimulai dari yang pertama dosen itu, dan yang kedua kita itu di kelas. Di kelas kita harus mampu berdiskusi dengan teman-teman, kita harus mampu menjabarkan apa yang disampaikan oleh dosen sehingga pemikiran-pemikiran baru, ide-ide baru akan muncul di situ. Saya juga orang yang memang masih jauh dari kata berpikir kritis, tetapi dalam hal ini saya lebih diunggulkan karena saya usia lebih tinggi daripada kalian. Itu jadi pengalaman yang membuat saya bisa mengatakan seperti ini. Kalau kalian semua kan masih istilahnya masih perjalanan hidupnya belum terlalu seberapa, jadi pahit manisnya itu belum terlalu dirasakan. Apalagi di masa-masa usia-usia kalian, kalau istilahnya quarter life crisis, seseorang sedang mengalami masa-masa sulit, istilahnya antara usia 18 sampai 25 tahun, di mana seseorang sudah menyerah, sudah mengeluh, sudah frustasi, belum mempunyai pendirian, seperti itu. Jadi dalam hal ini kita semua harus mampu bisa melewati hal tersebut dengan cara ya kita semua harus mempunyai, kalau saya boleh memberi saran, setiap orang harus mempunyai mentor untuk memperbaiki hidupnya. Ketika kita mendengar orang-orang yang memang orang tua, kebanyakan yang memang anak muda adalah harapan bangsa. Jika aku 10 muda akan aku pecahkan dunia. Tetapi pemuda yang bagaimana yang mau berubah negeri ini? Pemuda yang dibiarkan saja, pemuda yang hanya diberikan beban, tidak seperti itu. Jadi pemuda yang didampingi, diberikan mentor supaya dia mampu berjalan hidupnya, mampu sesuai dengan apa yang diinginkan dalam hal ini oleh negara. Jadi, itu seperti itu ya. Jadi kita harus mampu. Kalau yang minimal kita harus mempunyai mentor, minimal harus mempunyai mentor guru lah istilahnya. Supaya kan kalau guru sudah mempunyai pengalaman, jangan seperti ini, atau seperti ini.
Kalau kita kan masih muda, masih mencoba seperti ini, oh ke ujung-ujungnya menyakitkan, kan gak enak seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi harus di kelas kita harus aktif. Cara aktifnya, ya kita harus berdiskusi dengan teman-teman. Jangan menjadi seorang yang introvert lah istilahnya. Jangan menjadi seorang yang berdiam lah. Kita di sini terbuka. Di kelas kita harus mampu berdiskusi dengan teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, hubungan di kelas, hubungan di luar beda. Kalau di kelas saya boleh dekat dengan semua, tapi kalau di luar beda lagi hubungannya. Kalau di luar kita cuek-cuek aja satu sama lain. Kalau di sini ruang lingkup masih dalam kategori belajar, sehingga dosa-dosa yang mungkin akan muncul itu terhalang oleh belajar kita. Tapi kalau di luar diskusinya aja di luar gimana di kantin, paling diskusinya cuma 5 menit, ujung-ujungnya selanjutnya berpikir kritis di luar. Kalau di luar istilahnya identik dengan sosial, cara kita hidup sosial di masyarakat, cara kita menjalani kehidupan di luar. Kalau sekarang kan kita masih dalam ruang lingkup pendidikan, kita masih ya istilahnya hidupnya itu normal-normal saja, belum mengetahui apa-apa. Tetapi kalau sudah masuk ke masyarakat, kita akan mengetahui oh seperti ini yang hidup pada masyarakat. Saya mendapatkan cerita dari teman waktu KKN. IAIC itu terkenal sebagai orang-orang yang baik. Wow, IAIC itu kalau masyarakatnya itu sangat senang apabila IAIC KKN di sana. Kalau IAIC istilahnya ulama gitu, semuanya ulama. Orang saja menyebutkan seperti itu. Kalau di IAIC itu senang, jadi istilahnya gak bakalan apa-apa, gak bakalan aneh-aneh, orang IAIC baik-baik semuanya. Nah, di masyarakat bagaimana? Dia langsung terjun ke masyarakat dalam hal kemarin kan waktunya pas sama project, jadi banyak pengajian. Alhasil dia pun langsung disuruh untuk terjun ke masyarakat. Terjun ke masyarakat dia disuruh pidato, MC, baca Al-Quran. Yang unik dari teman saya, kira hal tidak orang suka, kira hal kurang ngaji, kira hal kurang pidato, kira hal jadi MC. Tapi kalau sudah KKN, alhamdulillah, mereka semuanya bisa tanpa. Salah satu kuncinya adalah dengan kita belajar di IAIC ini, salah satunya dengan hikmah kepada para pendiri berkat ilmunya nyampe ke insyaallah. Itu ingat, salah satu alasan kita ke IAIC adalah mencari hikmah pendiri kita, karena berkatnya terasa sampai sekarang. Selanjutnya berpikir kritis di dunia maya. Ini adalah satu hal yang sangat fenomena zaman sekarang. Kalau dunia maya tidak bisa dipisahkan oleh kita saja. Jangan 1 jam bermenit ini saja berbuat media sosial, rasanya sudah gabut ya seperti itu ya. Tapi kalau kita melihat dari manfaatnya, media sosialnya sangat bermanfaat sekali. Tidak banyak sekali orang yang bisa mendapatkan pekerjaan melalui media sosial, mendapatkan jodoh melalui media sosial, banyak hal positif. Tetapi tidak memungkinkan seseorang bisa masuk ke dalam penjara gara-gara media sosial. Berbijaklah dalam hal media sosial. Bagaimana cara kita berpikir kritis dalam media sosial? Kita harus bisa memilah, memilih setiap informasi yang masuk ke kita. Kita harus mampu dalam hal berteman, dalam hal kita mengeluarkan statement, mengeluarkan buat kita harus sesuaikan dengan apa yang terjadi, jangan diada-ada dan semuanya terasa harus sesuai dengan apa yang ada. Jadi jangan istilahnya kaburnya nanti, kaburnya jelek-jelekan orang lain, tapi kita harus pandai menguji diri kita supaya apa yang kita katakan sesuai dengan keadaan. Baik, ada beberapa hal yang menurut Jadi ada beberapa hal yang menurut dia jangan selalu diumbar di media sosial. Ingat, ini istilahnya umbar, bukan di posting. Kalau posting ya seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau diumbar istilahnya tiap hari, tiap menit, update status terus. Yang pertama, masalah keluarga.
Kita di sini belum ada yang rumah tangga, tapi kalau sudah rumah tangga kita akan merasakan rumah tangga itu seperti apa. Ingat, rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama. Ada yang belum? Ya. Jadi gesek-gesekan kecil, karena kalau kita belum rumah tangga, karena satu sama lain saling menutupi. Kalau kita lagi pacaran, ya semuanya baik-baikin. Kayak gitu jadi ditahan. Baik-baikin. Tapi kalau udah rumah tangga, sifat-sifat aslinya, karakter-karakter asli, disitulah kita harus siap menerima kekurangan. Nah, setiap kali ada kekurangan, ada masalah, jangan pernah diubah ke masyarakat, jangan pernah diubah ke media sosial. Yang pertama, dia itu tidak peduli. Yang kedua, dosa istilahnya. Kenapa dosa? Mengumbar aib orang lain aja dosa, apalagi mengumbar aib istri atau suami sendiri. Selanjutnya, tidak mengumbar masalah percintaan. Yang ketiga, rencana besar kita. Saya pengen tapi belum. Karena kita lihat sifat-sifat orang media sosial itu, kalau nggak memuji, dengki. Ya, banyak orang yang bahagia melihat orang lain menderita melihat orang lain. Makanya kalau istilahnya rencana besar, tujuan besar, jangan terlalu besar. Biarkan kita yang tahu ujung-ujungnya kita jadi apa, ujung-ujungnya orang lain kaget kan. Yang selanjutnya harta. Apabila kita dari golongan orang yang memang menengah ke atas, jangan terlalu mengorbankan harta, karena di media sosial itu tidak semuanya orang kaya. Barangkali ada orang yang kurang mampu, dengan dia memposting barang-barang yang mewah, dia menginginkan barang tersebut, sehingga akan menjadi titik-titik dosa akan muncul. Kalau kita perhatikan fenomena sekarang ialah orang-orang artis terutama malah mengubah-ubah hartanya. Itu menjadi fenomena sekarang. Kenapa? Sebetulnya itu sangat kejam sekali karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Apa? Bisa jadi orang yang melihat tersebut orang yang kurang mampu, tetapi yang jadi aneh, dengan mengumbar-umbar hartanya tersebut itu menjadi pekerjaan. Mereka ada income-nya. Jadi berpikir kritis kita harus mampu di kelas, di luar, dan di media sosial. Kita semua insya Allah mudah-mudahan menjadi orang yang bisa berguna. Kita harus siap rela berjuang untuk masa depan. Ingat, karena masa depan itu ditentukan dari sekarang. Kita itu harus siap berkorban demi masa depan kita. Kalau tidak, kita harus siap-siap masa depan kita akan menjadi korban. Ya. Baik, yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ali.